Untuk tahap awal perakitan, kita pasang dulu ring tipis di bagian bawah per ya. Jadi ring tipis ini sangat penting sekali fungsinya. Selain untuk mengurangi daya gesek per ke silinder head agar si silinder head ini tidak kemakan. Nah, si ring ini juga sebagai ganjel per juga ya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu karena biasanya sering terlupa ya. Nah, kita masukkan ke semua bos klepnya. Setelah ring semua terpasang, selanjutnya kita bisa melakukan pemasangan seal klepnya. Nah, di sini sudah saya sediakan seal klep barunya. Ini tinggal kita pasang. Nah, untuk memasang seal klep ini biasanya saya melepas dulu per ataupun pulir pengikat bagian ininya. Tujuannya apa? Jadi tujuannya saat kita memasang batang klepnya, si batang klep kan biasanya atasnya ini ada penguncinya ya, jadi dikhawatirkan dia nyangkut ke sini dan akhirnya robek. Nah, makanya saya lepas dulu untuk kawat pengunci ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa menambahkan minyak dulu ya ataupun oli. Kita berikan oli. Nah, ini untuk mempermudah pemasangan saja, ini sudah tinggal kita masukkan. Nah, ini sudah pas, tinggal kita putar. Sudah pas, kita pasang ke semua bos klepnya. Setelah semua seal klep terpasang, selanjutnya kita bisa memasang payung klepnya ya. Nah, untuk payung klepnya juga ini sudah saya urutkan sesuai tadi sekuran ya. Nah, jadi ini nomor 1 urutannya sampai ke sini. Sebelum memasukkan batang klepnya, kita bisa memberikan oli dulu ya untuk batangnya. Selanjutnya tinggal kita masukkan. Untuk masukannya harap pelan-pelan saja karena di sini kan sudah ada seal klepnya ya. Jadi jangan dipaksa, kita sambil putar-putar. Nah, jadi pelan-pelan. Nah, kalau sudah masuk, oke. Nah, kenapa harus pelan-pelan? Karena di sini kan ada coakan seperti ini ya. Takutnya si seal klep ini nyangkut di sini dan kita pasang secara paksa, akhirnya si seal klepnya robek. Jadi pelan-pelan saja, harap diperhatikan untuk pemasangannya. Setelah payung klep terpasang semua, nah selanjutnya kita baru bisa memasang si kawat pengencang seal klepnya ya. Nah, kita pasang seperti ini. Jadi kita pasang ke semuanya ya. Jadi setelah semua terpasang, dari batang klep sampai silnya juga serta kawat penguncinya juga. Nah,
Selanjutnya kita pasang per ya. Kita pasang pernya, lalu ring untuk pengunci atasnya, serta di sini juga untuk kunciannya ya, atau yang biasa disebut dengan kuku klep, kita pasang di atasnya. Nah, tetapi sebelum kita melakukan penekanan, kita ganjal dulu untuk bagian bawah batang klepnya. Kita ganjal pas di bawah batang klepnya ya. Nah, tujuannya untuk pengganjalan ini adalah saat kita melakukan penekanan, batang klep ini tidak ikut turun. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita bisa melakukan penekanan. Untuk alat yang digunakan untuk melakukan penekanan di sini, yang pertama saya menggunakan elap seperti ini. Untuk kita taruh di atas seperti ini. Nah, lalu untuk melakukan penekanannya di sini saya hanya menggunakan kunci roda saja ya, karena selain ukurannya yang besar, mempermudah kita melakukan pendorongan juga. Nah, seperti ini ya caranya. Nah, itu sudah terpasang ya, bisa kita lihat ini sudah terpasang, jadi sangat mudah ya untuk melakukannya. Tinggal kita melakukan ganjal di bawah payung klepnya, lalu kita menggunakan elap seperti ini, dan kita dorong memakai kunci roda ini. Jadi saya akan lakukan dulu semuanya ya. Untuk per klep semua ini sudah terpasang semua ya. Nah, jika sudah terpasang semua, kita pastikan bahwa si pengunci per klep ini sudah benar-benar kencang ataupun mengunci sempurna. Kita bisa melakukannya dengan cara memukul seperti ini. Nah, jadi ini dirasa sudah bagus ya untuk pemasangan. Nah, selanjutnya di sini saya tinggal memasang manifold ya. Nah, mungkin di sini untuk manifold ada sedikit perbedaan karena di sini bawaan mobilnya ini sudah memakai spacer manifold seperti ini. Nah, memakai dua spacer manifold. Jadi sudah memakai spacer manifold. Jadi untuk penggunaan packing nanti dua lapis. Yang pertama di sini di bawah, lalu pasang spacer, baru selanjutnya packing lagi, baru yang terakhir kita pasang manifold ya. Nah, untuk baut ininya juga ini sudah gantian ya, sudah memakai baut yang panjang. Nah, ini sudah tinggal saya memasang manifoldnya saja. Nah, jadi di sini sudah saya sediakan dua set packingnya ya. Kita pasang dulu pertama untuk packing bawahnya. Oke.
Di sini saya tidak menggunakan lem ya, karena sebenarnya packing ini terkena panas, si packing ini akan menempel dengan bahan yang aluminiumnya ya. Jadi jika kita menggunakan lem, biasanya si perekatnya ini tidak bisa menempel sempurna sehingga bisa menimbulkan kebocoran juga ya. Nah, jadi saya sarankan untuk packing manifold di sini tidak memakai lem. Hanya saja dipastikan untuk bagian manifold dan bagian bodinya ini sudah bersih, tidak ada sisa-sisa lem lagi ataupun karat ya. Jadi nantinya bisa menempel sempurna. Untuk packing bagian bawah sudah terpasang. Selanjutnya saya memasang spacernya dulu. Spacer sudah terpasang, kita pasang packing satu lagi. Nah, ini sudah tinggal saya memasang manifoldnya saja. Untuk manifold ini sudah terpasang ya, sudah rapi semua. Ini sebenarnya sudah tinggal kita memasang lagi ke mobil. Tetapi di sini saya akan sedikit melakukan pengetesan untuk manifoldnya, karena jika sudah terpasang nanti kita ribet lagi ya jika ada kebocoran. Jadi mumpung masih di bawah, di sini saya akan coba mengetes terlebih dahulu apakah ada kebocoran di manifold atau memang sudah bagus, karena untuk manifold ini sangat vital sekali ya jika adanya kebocoran. Untuk melakukan pengetesan manifold ini sebenarnya sangat simpel sekali ya. Ini cara saya, tapi ya mungkin beda-beda caranya. Kita cukup, setelah ini terpasang semua, kita cukup memasukkan air di sini ya, di intake karbu. Lalu kita perhatikan di sela-sela sambungan sini, apakah masih ada rembesan air atau memang sudah kering. Jika memang sudah kering berarti sudah tidak ada kebocoran. Tetapi masih jika ditemukan adanya rembesan air berarti itu masih ada kebocoran ya. Nah, saya akan coba tuangkan airnya dulu. Nah, di sini sudah saya kasih air. Jadi kita bisa perhatikan ya di setiap sambungan sela-selanya. Kalau saya perhatikan di sini, ini sudah kering ya untuk bagian depannya. Biar kita lihat untuk bagian belakangnya. Jika memang dirasa sudah tidak ada kebocoran bagian belakang dan bagian depan sambungan manifold ini, kita sudah tinggal bisa memasang langsung ya ke mobilnya. Ini biar saya tes terlebih dahulu. Nah, jadi untuk silinder head ini sudah siap dipasang ya, karena tadi sudah saya lakukan pengecekan mulai dari kebocoran manifold dan yang lainnya. Nah, ini sudah tinggal kita pasang.
Nah, jadi saatnya tinggal memasangnya saja. Nah, yang perlu perhatikan di sini untuk packing silinder head. Nah, di sini saya tidak menggunakan lem, tetapi saya hanya mengolesinya dengan oli saja. Karena sebenarnya untuk packing ini, untuk lapisan luarnya ini adalah lem ya. Jadi jika dia sudah terkena panas, dia akan menempel dengan sendirinya. Nah, untuk pemberian oli di sini tujuannya sebenarnya jika kita memasang terjadi kegagalan dan harus dibongkar. Jadi saat kita melepas silinder head ini, si packing ini masih tetap utuh ya, sebenarnya seperti itu saja. Nah, untuk pemasangan seperti ini ya, harap diperhatikan karena di sini adalah jalur oli. Jadi jangan sampai tertutup. Jadi usahakan untuk memasang packingnya itu jangan sampai terbalik. Nah, di sini seperti ini. Ini sudah tinggal kita memasang silinder headnya saja. Pastikan si silinder head sudah masuk ke nok kuncian ya, karena untuk di mesinnya ataupun di silinder headnya sudah ada noknya. Kita pasang bautnya dulu satu agar tidak terlepas. Nah, di sini kita perlu mengepaskan si sambungan manifold ya, agar nantinya tidak susah ataupun tidak mengganjal. Nah, ini untuk sambungan manifold yang bawah sudah masuk ya, tetapi belum dibaut. Biarkan saja dulu. Kita pasang ke semua baut silinder head terlebih dahulu ya. Untuk pengencangan baut di sini kita pergunakan kunci sok 14 dengan bantuan pipa ya. Jadi untuk pengencangan, karena kita tidak menggunakan kunci momen, jadi kita cukup mengandalkan perasaan atau feeling kita saja. Karena untuk pengencangan baut silinder head jangan terlalu kencang karena bisa mengakibatkan baut putus, dan jangan juga terlalu kendor ya. Jadi menurut perasaan saja, jika memang sudah cukup ya sudah. Untuk pengencangan baut saya rasa sudah cukup ya. Nah, tahap selanjutnya kita tinggal memasang rocker armnya. Nah, selanjutnya kita pasang penonjok pelatuk klepnya ya. Kita tinggal memasang rocker armnya. Untuk posisi baut setelan ada di sebelah sana.
kita paskan semua untuk setiap sumpitnya ke setelan klep ya. Jika si rocker arm ini sudah lepas semua dengan sumpitan klep, ini sudah tinggal kita memasang baut serta mengencangkannya saja ya. Untuk pemasangan ini sudah selesai, tinggal saya melakukan penyetelan klep saja. Untuk detail penyetelan klep mungkin bisa disimak di video saya yang lain ya, karena disitu sudah saya bagikan proses menyetel klep untuk mobil Kijang. Nah, ini akan saya lakukan penyetelan klep dulu ya. Tinggal saya lakukan penyetelan klep, lalu memasang karburator dan yang lain-lainnya. Tinggal saya rapikan saja. Ini sebenarnya sudah selesai ya untuk proses perakitan silinder headnya. Nah, jadi untuk klep ini sudah saya setel, sudah saya rapikan lagi ya. Saya pasang karbunya mulai dari ini sudah saya rapikan kembali, dan ini juga mobil sudah bisa dihidupkan ya. Alhamdulillah sudah normal. Mungkin seperti itu saja proses langkah-langkah cara penyekiran klep, mulai dari tahap pembongkaran sampai kita merakit ulang dan akhirnya terpasang lagi ke mobil. Semoga videonya bisa menambah inspirasi ataupun wawasan kita yang sering ngoprek di rumah. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.